Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat pendengar suara mujahidin, suara kerajaan dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Kamis pagi kita akan mengkaji tafsir Al-Qurtubi. Kita sampai kepada ayat yang ke berapa sekarang? Bayu, ayat yang ke berapa? Kenapa? Ya, awal ayat berapa? Hmm? 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa huwal hakimul khabir. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء musyrikun. Baik, kata 5 Imani wa rahimahullah, ayat yang ke-18 ini menjelaskan tentang kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca ayat yang ke-17 yang berkenaan dengan nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, itu ihfazillah yahfazka. Kemudian ihfazillah tajidhu amamak, sudah kita bahas di pada ayat yang ke-18 ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pernyataan, wa huwal qahir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang qahirun, berkuasa, fawqa ibadihi, terhadap hamba-hambanya, atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang hakim, yang maha bijaksana dan lagi maha khabir, maha teliti. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi yang dimaksud dengan Al-Qahir, Al-Qahru Al-Ghalabah, Wal-Qahiru Al-Ghalib. Al-Qahir yang tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menandingi, dan bahkan selalu mengalahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir, ini maha berkuasa, maha memaksa, maha perkasa, ya. Wa huwa wa quhrul wa ma'na fawqa ibadihi. Yang maksud dengan fawqa ibadihi di sini adalah terhadap hamba-hambanya. Bagaimanapun kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di dunia ini, dia tetap saja
tahta qudratillahi wa riayatihi. Tetap saja dia di bawah naungan, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan di bawah iradah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa berkehendak, tidak bisa berbuat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah adalah hakim, hakimun fi amrihi, maha bijak. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bijak di dalam berbuat, bijak di dalam menentukan urusan-urusan hamba-hambanya ini. Khasatan, khususnya adalah dalam masalah penciptaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan yang membentuk kamu. Maksudnya manusia, bentuk hamba-hambanya. Fa ahsana suwarakum, dibentuk dengan sebaik-baik bentuk. Jadi semua manusia mengharapkan anaknya terlahir dalam keadaan normal, dalam keadaan ganteng kalau laki-laki, kalau perempuan cantik gitu ya. Tapi semuanya adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak itu akan lahir. Mungkin juga sama dengan orang, bapaknya, ibunya, atau mungkin enggak sama sekali. Tapi yang dia sama dengan kakeknya. Ada yang mengatakan, kok anak saya seperti ini? Nurun siapa ya? Oh, nurun buyutnya. Ini nurun buyutnya. Mukanya enggak sama, ini enggak sama, tapi sifat-sifatnya sama ya. Ini semuanya Allah lah yang menciptakan seperti itu. Itu hakim, maha bijak. Khabir ini sangat teliti. Al-khabiru bi a'mali ibadihi, yaitu maha teliti terhadap amalan-amalan hambanya. Oleh karena itulah setiap kita melakukan amalan yaitu ibadah, hendaklah ibadah ini harus sesuai. Untuk apa orang melakukan ibadah yang banyak tapi tidak mengikuti sunnah? Karena ibadah diterima apabila ikhlas dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Artinya ada ketentuannya. Ada ketentuannya enggak kalau saya mengamalkan seperti ini? Hendaklah kita bertanya terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti akan menerima amalan kita dan nyambung dengan itu. Kalau tidak diterima, ya untuk apa kita melakukannya? Lebih baik kita beribadah sedikit sesuai dengan sunnah daripada banyak tidak sesuai dengan sunnah. Kata Imam rahimani wa rahimahullah, kemudian pada ayat yang berikutnya ada pertanyaan, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Ini ayat ini turun karena ada pernyataan dari orang-orang musyrik yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yashhadu laka bi annaka Rasulullah?" Siapa yang menyaksikan kamu bahwa kamu ini Rasulullah? Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Engkau kan mengaku sebagai nabi. Buktinya apa? Siapa yang menjadi saksinya? Berani sekali mereka mengadakan seperti itu. Kemudian Allah menurunkan ayatnya. Qul, katakanlah Muhammad, ayyu syahadatin akbaru syahadatan? Qulillah. Siapa yang menjadi saksi? Allah yang menjadi saksi ini. Allah lah yang menjadi
menjadi saksi. وذلك أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لك بأنك رسول الله فنزل في الآية عن الحسن وغيره. ولفظ شيء هنا واقع موقع اسم الله. المعنى الله أكبر شهادة أي انفراده بالربوبية. Ya Allah lah yang menjadi saksi yang paling agung. Akbaru syahadatan ay infiradihi birububiyah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki yang menguasai langit dan bumi ini, yang mengatur langit dan bumi. Dialah yang menjadi saksi ini. Wa qiyamul barahin ala tauhidi akbaru syahadatu wa a'zam. Dan adanya bukti-bukti ketauhidan atau mendirikan menyampaikan ajaran tauhid ini juga menjadi bukti yang besar. Fahuwa syahidun baini wa bainakum ala anni qad ballaghtukum wa saddaqtu fi ma qultuhu wa da'aituhu min ar-risalah. Dialah yang menjadi saksi antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku ini telah menyampaikan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan aku membenarkan apa yang aku katakan, dan kau membenarkan apa yang aku katakan. Demikian juga apa yang aku bawa dari risalah Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kalian terima semuanya. Jadi tidak ada lagi nanti pada hari kiamat kalian akan mengatakan tidak datang kepada kami nabi atau rasul. Ini ada azimun jiddan. Firman Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Ini buktinya ini. Kalau aku seorang nabi, ini buktinya Al-Qur'an ini, mukjizatnya ya Al-Qur'an. Li'unzirakum bihi wa man balagh. Ya, dengan Al-Qur'an itu aku memberi peringatan kepada kalian, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Wa man balagh ay man balaghul Qur'an, dan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu menjadi bukti yang besar bahwa aku ini adalah seorang nabi dan seorang rasul. Wa dalla bihadza ala anna man lam yablughul hulum laysa bi mukhatibin wala mutabid. Wa qila man yablughul hulum wa man balagh di sini siapa yang sudah balik. Aku membawa Al-Quran ini yang dimana di situ ada peringatan-peringatan kepada mereka-mereka yang sudah balik. Dan ini menunjukkan bahwa yang belum balik tidak mukallaf. Artinya yang belum balik tidak dibebani kewajiban-kewajiban sebagaimana laki-laki, sebagaimana orang yang sudah balik. Bukan berarti pada saat anak-anak kita belum balik kita tidak menyuruh dia sholat, menyuruh dia berpuasa, tidak. Nah, memang sebelum balik itu sudah dianjurkan, sebagaimana Nabi memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk senantiasa mengajarkan anak-anaknya untuk sholat, mengajak sholat. Kalau dia sampai umur 10 tahun juga nggak mau sholat, maka pukullah, diberikan pelajaran. Banyak orang tua yang mengeluh sekarang anaknya sudah SMP, kenapa anak saya malas sholat ya? Kenapa anak saya malas bangun pagi, kerjaannya hanya main saja. Nah, ini pembiasaan dulu itu yang mungkin tidak ada. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan ibadah kita, sementara anak-anak kita lupakan. Bawa anak-anak itu ke masjid. Jadi anak-anak kita mungkin sekarang yang sudah lanjut usia ya, punya cucu ya, akan cucunya dibawa ke masjid. Gimana nanti kalau ribut di masjid? Biarkan aja dia ribut. Anak-anak kecil. Kalau yang ribut bapak-bapak baru ini dimarahin. Anak-anak kecil. Pilihan anak kecil itu memang seperti itu tabiatnya. Jadi mereka lari, mereka ribut. Kalau itu dilarang, maka justru anak-anak ini nanti akan jauh dari masjid. Yang perlu diingat bahwa itu akan senantiasa membekas di dalam dirinya. Waktu dulu dilarang.
pergi ke masjid. Nah ini yang perlu diperhatikan betul, jadi sehingga masjid itu adalah bisa dimakmurkan oleh bukan orang-orang tua saja, anak-anak kecil pun ikut ke masjid. Jadi ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membawa Hasan dan Husain ke masjid. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Nah ini menunjukkan anjuran kepada mereka. Kalau mereka pun misalnya sholatnya masih belum benar, ya diberitahukan dengan cara-cara yang baik. Dengan cara yang baik, sholatnya nggak lurus ya diluruskan. Jadi sehingga nantinya pada saat dia sudah balik, dia sudah tahu kewajibannya. Kewajiban saya sekarang sholat karena saya sudah balik. Karena kalau orang balik yang tidak sholat, maka dia akan berdosa. Kalau masih kecil nggak sholat, dia tidak berdosa karena belum mukallaf. Tapi tidak boleh juga kita mengabaikan anak-anak kita. Biarkan aja, nggak apa-apa, dia masih kecil kok. Jangan. Kita senantiasa mendidik anak-anak kita supaya dia siap nanti pada saat sudah balik menerima amanat yang lebih besar, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam tepat pada waktunya dan berjamaah. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bitablighihima faqala. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk menyampaikan kepada umatnya bagi mereka yang sudah balik. Nah, ini sekali lagi balik khitab itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada mereka yang sudah balik. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu, kepada hamba-hambaku atau kepada umatmu. Ini menunjukkan bahwa Nabi yang menjadi saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kewajiban menyampaikan, ballighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku sekalipun hanya satu ayat, riwayat Imam Bukhari. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Dan berbicaralah, ceritalah tentang Bani Israel dan tidak ada dosa bagimu. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, maka siap-siaplah dia menempati tempat di dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan berbicara atau bicarakanlah tentang Bani Israel wala haraj, tidak ada halangan bagimu, tidak ada dosa bagimu. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah dia menempati tempat di dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa fil khabari aidan man ballaghathu ayah min kitabillahi faqad balaghu amra Allah akhadha bihi aw taraka. Disebutkan dalam khabar, khabar ini bisa hadis juga bisa perkataan para sahabat, bahwa siapa saja yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, maka dia telah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhadha bihi aw tarak. Yang disampaikan itu diterima atau tidak diterima itu adalah bukan urusan kita, urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, umat Nabi Muhammad ini dibagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah zalimul li nafsihi, mereka yang zalim terhadap dirinya, tidak mau beriman, atau fasik, atau munafik. Kemudian kelompok yang kedua adalah muqtasidun, mereka yang tengah-tengah, mereka yang beriman dan menjalankan kewajiban-kewajiban saja, mungkin yang lain tidak dijalankan. Semua yang wajib dilaksanakan. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairati biiznillah. Umat Nabi Muhammad yang ketiga ini yang paling hebat, mereka yang senantiasa merespon perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan, dan dia tidak ingin kalau orang lain lebih dulu melaksanakannya. Apabila itu adalah merupakan ketaatan, dialah yang ingin yang terdepan melaksanakan ketaatan ini. Dan ini telah dicontohkan oleh generasi yang pertama, yaitu generasi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain, yang mereka ini tidak ragu-ragu dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
di dalam tafsiran lain dikatakan bahwa waqala Muqatil, Imam Muqatil mengatakan man balaghul Qur'an minal jinni wal insi fa huwa nadhirun lahu. Siapa yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an dari jin dan manusia, ini sudah menjadi bukti pada hari kiamat nanti. Wa qala al-Qurtubi man balaghul Qur'an fa ka'annama qad ra'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi. Imam Qurtubi mengatakan siapa yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an seolah-olah dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi merupakan sebuah pernyataan dari para ulama-ulama dari kalangan para sahabat, demikian juga para tabi'in dan ulama-ulama al-mutaakhirin. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian menyaksikan bahwa selain Allah itu ada Tuhan lagi yang lain? Qul la ashhad. Qul la ashhad. Katakanlah aku tidak dapat, aku tidak bersaksi. Artinya ketika mereka mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'budun asnamakum sanatan wa fasawfa ya'budun Allah sanatan wahidah. Tabara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menawarkan kepada Nabi untuk bekerja sama dalam hal ini bertoleransi, toleransi yang keliru, dia mengatakan kami mau menyembah Tuhan Anda wahai Muhammad 1 tahun dan engkau juga menyembah Tuhan kami setahun juga gantian. Dan engkau juga harus menyaksikan bahwa Tuhan itu bukan satu, Tuhan itu banyak. Katakan wahai Muhammad, qul la asyhad, aku tidak bersaksi. Jadi karena Allah itu adalah ahad. Qul innama huwa ilahu wahid, katakanlah bahwa Allah itu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri terhadap apakah yang kalian sekutukan. Inilah yang disebut dengan toleransi. Toleransi itu bukan ikut mereka, ikut agama yang orang lain. Toleransi ya silakan Anda menjalankan agama Anda, jangan engkau mencampur adukan antara ajaran misalnya ajaran kita dengan ajaran mereka dicampur adukan. Silakan mereka laksanakan ajaran mereka dan kita juga menjalankan ajaran kita, jangan sampai dicampur adukan. Ayat ini sekali lagi tegas mengatakan bahwa aku berlepas diri terhadap apa yang kalian lakukan. Artinya orang-orang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terserah urusan mereka di hadapan Allah. Yang penting aku telah menyampaikan. Begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat disimpulkan yang pertama bahwa ayat yang ke-18 menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qahir, yaitu yang senantiasa berkuasa atas hamba-hambanya. Ketiga juga Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam menentukan. Kemudian Al-Khabir, maha teliti untuk dalam menilai amalan-amalan hambanya. Kemudian yang kedua bahwa pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah hanya akan menjadi saksi dengan bukti-bukti, di antaranya dah diturunkan kepada Rasulullah Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjelaskan tentang segala hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir bahwa ada pernyataan yang tegas bahwa ketika ada orang yang menawarkan kepada kita untuk bekerja sama atau bertoleransi, maka toleransi yang jelas adalah silakan Anda lakukan ajaran agama Anda, kami melaksanakan ajaran kami. Jangan mencampur adukan antara agamamu dengan agamaku. Tapi mungkin ini yang dapat sampaikan, barangkali ada yang ingin menambah atau mungkin ada yang bertanya. Tafadhol, silakan. Di soal ada pertanyaan? Baik, kalau ada kita akhiri dengan doa kafaratun majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.